amal yang abadi sampai hari kiamat, yang akan menyelamatkan seseorang selama berada di alam barzakh. Jadi selama manusia berada di alam barzakh itu, kata Nabi, ada 7 amal yang mengamankan dia sampai kiamat datang. Itu Nabi sebut begitu. Ila yaumil qiyamati wa huwa fi qabrihi, sampai hari kiamat dan dia berada di alam kuburnya dalam keadaan yang sangat nyaman. Hebatnya Bapak dan Ibu, dari 7 amal yang menyelamatkan manusia di alam barzakh itu, yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman, siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Apapun ilmunya, sepanjang ilmu itu bermanfaat bagi manusia, karena dalam hadis itu Nabi menyebutkan ilman itu dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya indefinite, tidak tentu. Pokoknya ilmu yang bermanfaat. Selain sihir lah. Ya, kalau sihir yang Bapak Ibu ajarkan, atau hipnotis aja tidak ada menyelamatkan itu. Tapi matematik, fisika, bahasa Inggris, teologi, sejarah, apalagi Al-Quran, maka semua itu akan menyelamatkan manusia selama dia berada di alam barzakh minimal. Jadi Bapak Ibu yang dosen, yang kita nih Bapak Ibu ya, yang guru, yang dosen, itu manusia paling beruntung. Kalau Bapak Ibu meninggal hari ini, yakinlah selama di alam barzakh itu aman. Itu kalau memang mengajarnya ikhlas. Tapi kalau sertifikasi ya dikajar, tidak lupa. Ya kan ada juga Pak ya kan, ya lagi remunerasi ya. Tapi kalau sepanjang niatnya karena Allah, bahwa ada bonus duniawi berupa gaji, sertifikasi, honor, namanya kan tunjangan, namanya kan itu bonus dunia. Karena nanti Bapak Ibu kalau baca di surat Asy-Syura ayat 20 ya, surat Asy-Syura ayat 20, surat Asy-Syura ya, surat ya. Kata Allah, man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang mencari kebun akhirat. Ya, coba baca di surat 42 ayat 20 ya. Surat 42 ayat 20. Siapa yang mencari kebun akhirat? Ya, surat 42 ayat 20. Siapa yang mencari kebun akhirat, maka yuridu harsal akhirat. Siapa yang mencari akhirat di dunia ini, nazid fi harsihi. Akhirat dapat, dunia mengikut otomatis. Itu hebatnya. Kalau kita mencari akhirat, akhiratnya dikasih, dunia otomatis ikut. Pamangkana yuridu harsad dunia, tapi yang ingin, yang mengejar kebun dunia, dunia yang dia kejar, nu'ti minha, dunia dikasih sedikit. Malahu bil akhirati min nasib, akhirat hilang semua. Dunia sedikit. Ya, yang dunia pun sedikit, akhirat lepas. Tapi kalau akhirat yang kita tuju, akhirat pasti, dunia ikut otomatis. Nah, itu kenapa rugilah orang kalau mengajar nih, Bapak, orientasinya hanya hal-hal yang pendek gitu ya, sertifikasi kah, apa kan. Dulu zaman siswa kan tidak ada sertifikasi Pak kan? Tidak ada Pak ya. Dosen-dosen zaman siswa, Pak Vespa itu kan aku gagah Pak. Oh ini. Iya. Kok ada dosen Pak Vespa, Pak pulang gagah. Lamreksa loh. Karena dulu kaji memang sedikit ya Pak. Tapi memang hidup kita ketika itu tidak mengadu Pak. Ya. Kebetulan kayak iya, itulah tunjangan itu, itu. Tapi parkir lapang. Tapi tiap bulan mematikannya ya banyak. Jadi Bapak Ibu, begitulah kita kalau mencari akhirat, dunia otomatis ikut. Itu janji Allah begitu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu ya, kita ini termasuk saya Bapak Ibu, yang Allah pilihkan sebagai orang-orang yang hidup dalam ilmu. Karena tidak ada yang paling beruntung kecuali kita ini. Sulaiman pernah ditawari dikasih harta yang banyak, tidak mau dia. Dikasih kerajaan, tidak mau dia. Tapi dia minta ilmu. Ya, makanya kalau baca di surah An-Naml tuh, ya, surah An-Naml oleh ayat 15 itu cerita Nabi Sulaiman. Sulaiman itu minta ilmu. Katulimna mantik kafir. Ya Allah, ajarkan saya ilmu hingga bahasa burung-burung. Ajarkan saya. Tapi begitu Sulaiman menguasai ilmu,
jadi raja paling besar, orang kaya terkaya di dunia. Ilmu tadi. Jadi beruntunglah kita dipilih Allah sebagai orang yang cinta ilmu gitu ya. Dan insya Allah beliau ini, Pak Heru, ini sudah selamat di alam barzakh ya. Nah, tinggal kita lagi nih Bapak Ibu ya, masih ada waktu. Nah, yang belum ikhlas ingatnya mengajar ikhlaskan ya Pak. Rupanya. Iya. Karena jangan Nabi sebut itu, siapa yang mengajarkan ilmu itu nomor satu. Baru yang kedua ya hafal rabikan, menggali sumur, ya ajaran nahran, mengalirkan sungai, garasa nahlan, menanam pohon, bana masjidan, membangun masjid, warasa mushafan, mewariskan mushaf, tarakawala dan salihan, meninggalkan anak yang saleh yang mendoakannya. Tapi nomor satu ternyata ilmu Pak. Ya, karena ilmu ini Masya Allah. Apa kalau pensiun besok? Apa dapat langsung otomatis Pak? Apa punya anak murid? Bara banyak anak murid dapat sejak mulai apa aja. Majalah tuh Pak. Ya. Apa dapat itu Pak? Majalah murid apa tuh ke bawah. Sampai hari kiamat barakah panen pahala guru. Saya ini ngajar atau ceramah ini pasti dapat pahala. Nah, janji Allah begitu. Guru yang mengajarkan saya, kan saya tidak bisa bicara begini Pak kalau nanti ajarkan guru saya. Yang saya sampaikan dia disampaikan guru saya. Maka semua dapat ke atas juga begitu, nanti saya juga begitu ke bawah. Jadi kalau bapak yang lah, ya, apalagi yang sempat profesor, alam aja jadi pejabat gitu. Lah jadi dosen lah paling nyaman tuh. Jadi gubernur, jadi kepala daerah aja. Paling jadi dosen, jadi guru yang paling hebat posisinya. Jangan dekan teman-teman. Ya, tapi kalau jadi bupati, wali kota, jadi kepala ini, kepala itu, ya, lalu tinggal mengajar, rugi Pak. Rugi. Misalnya Pak diminta jadi kepala dinas, itu Pak ada ajar itu. Rugi Pak tuh. Rugi gandang itu. Ya, karena mengajar itu Masya Allah pahalanya besar. Maka saya ngajak Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar. Kita memohon kepada Allah semoga almarhum Pak Heru diampuni segala dosa beliau. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswaahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan bahas ya ayat yang populer dan sering kita baca dan semua kita hafal, dan ini ayat favorit kita semua, yaitu Al-Kautsar. Ini ayat favorit ya Pak ya. Nah, kalau biasanya kalau salat sendiri nih Pak, itu kalau nak qul huwallahu enak tenar Pak. Ya, qul huwallahu enak tenar. Nah, sekarang kita akan bahas ini Bapak ya, surat At-Takasur ini ya. Surat At-Takasur. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya sesungguhnya kami. Jadi inna ini sesungguhnya kami, Allah telah memberikan kepada engkau, kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Karena itu salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya mereka yang membencimu, merekalah yang terputus abtar, terputus dari rahmat Allah. Jadi kata abtar ini artinya terputus Pak ya. Jadi asbab nuzul ayat ini, sebab ayat ini turun.
Dulu Nabi Muhammad ketika anak beliau meninggal dunia semua yang laki-laki. Jadi beliau punya anak laki-laki itu dari Khadijah dua, Pak, Abdullah dan Qasim. Lalu nanti ada yang ketiga Ibrahim, ya, anak dari Maria Kiptiah. Nah, ketika Nabi ini meninggal anak laki-lakinya, maka orang-orang kafir mengatakan Muhammad abtar. Orang-orang yang benci dengan Nabi girang mereka, senang hati mereka ketika Nabi Muhammad kehilangan anak laki-lakinya semua, maka disebutlah Muhammad abtar. Abtar itu punah, terima kasih. Ya, abtar itu punah. Ya, Muhammad punah. Jadi orang Arab itu kalau tidak ada anak laki-laki itu punah, Pak. Karena dari keturunan warisan semua itu laki-laki. Itu kenapa kalau anak laki-laki itu, Pak, kambing 2 atau disembelih, Pak, ya. Kalau perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, karena perempuan relatif zaman dulu tidak dihargai. Bahkan banyak yang dibunuh hidup-hidup. Makanya kata Allah wa izal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi perempuan ditanya nanti di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa kalian dibunuh oleh ayah kalian itu? Jadi dulu orang kalau punya anak perempuan, kalau laki-laki bangga. Itu kenapa kakek Nabi Abdul Muttalib dulu pernah bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya sembelih 1. Dapat 10, Pak. Makanya bapak Nabi itu Abdullah itu mau disembelih itu. Maka diganti kemudian dengan 100 ekor unta. Nah, jadi begitu. Jadi ketika Nabi Muhammad mati, laki-lakinya semua Muhammad abtar. Maka turunlah ayat ini membantah ungkapan orang kafir itu. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, salat akan Tuhanmu dan berkorbanlah. Orang yang membencimu itulah yang abtar, kata Allah. Nah, itu asbab nuzulnya, Pak. Sebab turunnya ayat ini. Nah, pertama kata Allah begini, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi nikmat yang banyak itu bego. Ya, nikmat yang banyak itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran Allah sebut dengan kata Al-Kausar. Al-Kausar. Jadi kata Allah begini, semua kita tanpa terkecuali beliau, tanpa terkecuali semua kita ini Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dan Bapak Ibu jangan menghitung nikmat itu hanya soal uang, ya, rumah, rekening, mobil itu kecil nikmat, kecil. Sekarang gini lah, kalau Bapak Ibu disuruh mengurus jantung setiap hari, Allah tak mengurus jantung kita, Pak. Pokoknya jantung urus masing-masing lah. Bagaimana caranya letakkan dia, pompakan darah dia. Berapa dokter yang kita perlu mengurus jantung kita nih, Pak? Dan berapa bayaran sehari itu, Pak? Itu baru satu organ, Pak. Siapa yang membuat jantung kita itu berdetak seperti itu, Pak? Belum lagi paru-paru kita, belum lagi semua. Jangankan itu, Pak. Ini saja, Pak, kalau tidak bisa patahkan, Pak. Ayo, tidak bisa tuh patahkan, Pak. Kira-kira berapa bayaran sehari, Pak, untuk membuat kau bisa merekod elastis kau, Pak? Bawa akan, Pak. Ikut dalam hadis Nabi disebutkan sandi kita ini, Pak, persendian kita ini jumlahnya 360. Itu kenapa minimal kata Nabi kita wajib bertasbih sehari itu 360 kali. Karena setiap persendian itu wajib kita syukuri. Subhanallah, walhamdulillah. Itu baru untuk satu tasbih, untuk satu sandi, untuk satu persendian. Tulang-tulang kita semuanya, Pak, ya, pertemuan tulang-tulang ini semuanya 360. Dan semuanya mesti ada tasbihnya setiap hari. Itu kenapa Nabi katakan minimal siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia telah menunaikan tasbih persendiannya. Jadi ini nikmat yang besar, Pak. Tidak usah coba, tidak perlu kita menghitung berapa harta kita, Pak. Ini saja, Pak. Kalau jari-jari apa tidak mau dikatuan, ya, Pak. Lurui saja, Pak. Apa kira-kira itu, Pak? Aku pernah punya guru, Pak. Umurnya 80-an telah meninggal. Ternyata, Pak, air lutfi berdekat kalian, Pak. Olinya, oli lutfi kalian. Setiap bulan beliau merubik kapalaka menyuntik oli itu, Pak. Sekali mereka situ tuh, Pak, rubik itu tidak salah ada 30 juta. Sehingga beliau langit tangan itu. Tapi kalau kalian tuh, Pak,
Udah disuntik mana sakit. Ya, dia mampir di kolanak sana dia doli ya Pak. Kamu jatuh. Sama jatuh tuh Pak. Kok pakai kelahar tuh Pak. Pakai gomok. Pakai gomok. Coba bayangkan Pak ya. Kadang-kadang kita lupa menghitung nikmat itu Pak. Lupa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, ya, bila kamu mencoba menghitung nikmat Allah, tak akan bisa kamu menghitungnya, tak akan mampu kamu menghitungnya, saking banyaknya, ya. Saking banyaknya nikmat Allah itu, kamu tak akan bisa menghitungnya. Nanti Bapak Ibu lihat di surat Ibrahim ayat 34 ya, dan di surat An-Nahl ayat 16. Ya. Ya, ada dua surat 14 34 dan 16 18. Ya. Surat 14 ayat 34 dan 16 ayat 18. Dua sama ayatnya, dua kali Allah bilang. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, mungkin menghitungnya bisa Pak, menjumlahkannya tidak bisa. Jadi ihsa, tuhsuha itu bahasa Arab Pak ya. Nah, atau masdarnya infinitifnya ihsa. Ihsa itu artinya jumlah. Andai kata kita mampu menghitung satu-satu Pak, menjumlahkannya akan kuat kita. Saking banyaknya. Itulah contoh satu kasus nikmat tadi Bapak Ibu. Ya. Persendian saja 360 Pak jumlahnya. Satu sandi saja macet, mungkin kita susah itu. Satu sandi. Jadi kan salah satu cara tidak sandi jadi masuk sholat duha. Sementara sholatnya banyak kita lakukan masuk duha. Karena memang begitu hadis Nabi Pak. Jadi setiap persediaan dia membutuhkan tasbih katakan hadis sahih begitu. Itu kenapa kita bertasbih itu minimal kan kalau dalam sholat Pak kan 100 kali ya. Ya 100 kali sehari, 100 kali pagi, 100 kali sore. Ditambah lagi habis sholat Pak kan. Habis sholat 100 lagi kali 5 ya. Makanya kata Nabi begitu minimal tasbih kita itu 360 kali dalam sehari. Kenapa? Karena setiap sendi kita membutuhkan tasbih. Kalau tidak nanti kita akan ditanya di akhirat. Makanya kata Nabi, kalau tidak kuat kita sandi tasbih sebanyak persendian kita, salat duha 2 rakaat itu sudah mencukupkan hak tasbih yang 360%. Itu kata Nabi begitu. Nah, kenapa salat duha yang dipilih? Ya memang itulah salah satu utamanya Pak. Cuma gini lah Bapak Ibu yang jam-jam maja, apalagi besok banyak ketika normal, sadang maja Pak, jadi tinggal mahasiswa tuh Pak salat duha, dosa orang bebas ya. Karena mengajar itu wajib Pak, lebih kadang Pak duha. Kamu kan minta izin untuk sholat duha gini, boleh lah. Oh tak bisa loh Pak. Karena mengajar itu wajib. Ada memang sebagian guru-guru Pak, tinggal anak murid itu di kelas itu nyampe sholat duha. Dosa. Kenapa? Dia meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunat. Allah marah pada orang seperti itu. Betul. Kalau ada orang mengejar yang sunat, yang wajibnya pinggirkan. Bukan pahala yang dia peroleh, marahnya Allah yang dia peroleh. Itu kenapa ibu-ibu, karena nanti haram puasa sunat kalau tidak minta izin ke suami. Haram. Kenapa haram pada ibu puasa sunat itu? Karena puasa itu sunat, ya, melayani suami itu wajib. Jadi ibu beralasan dan puasa. Waduh, cuma ibu kalau kamu puasa malam itu mengecek, ya puasa besok ngecek malam apa? Pada puasa besok ya. Soal itu puasa jadi itu pertanyaan ada. Gitu. Karena begitulah aturannya. Jadi ibu jangan nanti pas ngajar lalu duha ditinggalkan mahasiswa di kelas. Ini kalau waktunya lapang itu. Ya. Nah itu nikmat yang banyak namanya Pak. Kau usah, tidak terhitung nikmat kita ini banyaknya Pak, tidak terhitung. Ya. Cuma begini menariknya begini Pak. Nikmat yang banyak
di dalam bahasa Al-Quran tadi disebut dengan Al-Kausar. Al-Kausar ini Pak, dia dari kata kasir. Kasir itu banyak. Jadi kasir itu banyak. Kalau sesuatu itu sangat banyak, polanya kaisar. Dia pakai ya, kaisar. Nah, timbangannya Faisal. Faisal ini Pak dari kata fasal. Fasal itu artinya rinci. Makanya setelah bab ada pasal. Ya, pasal itu rincian. Ya, maka disebut pasal. Makanya hari kiamat disebut Yaumal Fasli, hari dirinci semua amal kita. Kalau sesuatu sangat rinci, maka bahasa Arabnya Faisal. Itu sangat rinci. Kalau ada nama orang Faisal itu lama ngecek Pak ya. Rinci mana ya? Kalau ada namanya Faisal itu kalau ngecek panjang. Ya rinci Pak. Timbangnya itu Pak. Misalnya ada kata haikal. Haikal dikata hakala. Hakala itu artinya keras. Jadi kalau haikal sangat keras. Nah, itu namanya itu Pak. Jadi itu pola kata. Namanya secara morfologi itu namanya tasrif. Ya, perubahan bentuk yang punya makna. Nah, kalau banyak kasir. Kalau sangat banyak kaisar. Pertanyaannya, kenapa ayat ini tidak mengatakan inna a'taina kal kaisar, tapi diganti ya dengan waw menjadi inna a'taina kal kausar. Itu bahasa Arab tidak sembarangan begitu ya. Satu huruf itu luar biasa maknanya itu Pak. Nah, kenapa diubah kaisar menjadi kausar dengan waw? Kenapa Allah tidak membiarkan kalimatnya inna a'taina kal kaisar? Itu gampang bisa diucapkan itu. Lebih gampang kaisar pada kausar. Ya. Ini Pak, dalam ilmu fonetik, ya, ilmu aswat namanya dalam bahasa Arab, ilmu fonologi Arab. Waw itu hurufnya huruf sakil, berat. Iya, itu hurufnya huruf khafif, layin, ringan. Jadi kalau waw ini Pak, itu hurufnya berat. Iya ini hurufnya ringan. Itu ketentuan fonologinya dalam ilmu Arab, bahasa Arab. Itu kenapa kalau sebuah kata sebagai subjek dia pelaku itu pakai waw Pak. Muslimun, mukminun, kafirun itu subjek pasti. Karena dia punya beban bekerja, dia pelaku. Tapi kalau dia objek, tidak punya beban dia penderita, dia pakai ya Pak. Muslimin, mukminin, kafirin itu pasti objek. Karena dia ringan tidak bekerja. Itu kaidah begitu Pak. Kenapa kata ganti laki-laki itu pakai waw Pak? Huwa. Laki-laki Pak. Perempuan? Pakai ya, dia. Kenapa laki-laki pakai waw? Perempuan pakai ya. Karena laki-laki itu lebih baik pada perempuan. Baik fisiknya maupun tanggung jawabnya. Secara fisik Pak, laki-laki itu walaupun kurui, balik Pak. Ibu-ibu kalau buka perut ringan. Tapi ibu-ibu kenapa ibu-ibu boleh lebih ringan? Kenapa bapak-bapak boleh lebih berat? Ini. Karena penciptaan kita beda Pak. Laki-laki kata Allah wa khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Gitu dalam surah Ar-Rahman ya. Laki-laki diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Jadi laki-laki ini makanya berat karena asal kejadiannya batu. Batu bata. Tanah bukan tanah lunak Pak. Tanah keras. Kal fakhar. Batu bata. Keras. Itu bapak-bapak itu karet. Ya, otot kare, badan kare, kepala kare, anus kare. Iya, kok kare itu? Karyamu. Apa-apa itu tidak mungkin dikejek dari ibu.
Nggak boleh kecewa. Jelas. Ada keteknya bawa. Coba misalnya apa bawa nah. Tu apa itu kecewa? Pak, kamari orang dua macet si koma. Pakai siapa? Duduk terus duduk. Duduk terus duduk. Nggak boleh. Atau iyo masuk ke macet ibu, tak sakit otot kok. Jadi ibu kecewa boleh. Nggak dikecewa tadi macet. Pakai siapa? Turun lah kau lah. Kalau minta maaf ya, oh maaf ya, tak boleh ada kado. Ini lah terus kok. Yang boleh. Karena laki-laki itu memang diciptakan dari yang keras, batu bata. Itu kenapa dia berat? Sementara perempuan diciptakan mintilap. Perempuan itu kata Nabi diciptakan dari dilap itu tulang rawan yang ringan dan elastis. Coba kok tulang dilap itu di situ Pak, tulang paling belakang. Coba kok dipijak-pijak di anak malah ringan, elastis. Nah, itu kenapa ibu-ibu itu memang ringan? Karena asal kejadian itu ringan. Makanya ibu-ibu kan cairan sebanyak di badannya Pak. Itu makanya ibu-ibu kulitnya lembut. Iya, karena badan ibu banyak cairan, lembut seperti kulit bayi. Kalau laki-laki kasar kan, karena potong-potong kari. Iya, struktur fisik kemudian itu. Kau lembut kau dek bulunya. Itu kenapa ibu-ibu lebih cepat keriput. Oh ya, lagi ulang ya. Karena itu rontok Pak. Cairan itu cepat rontok. Kau ibu capek keriput. Apa-apa anak pukul keriput deh. Bisa baru deh. Gitu Pak. Nah, itu kenapa laki-laki pakai waw. Huwa. Perempuan pakai yahya. Di samping tanggung jawab, ibu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Ibu kalau meninggal selesai urusan ibu. Kami kalau meninggal urusan kami tidak selesai. Di akhirat yang kami tanggung kami sendiri, dosa kami, dosa ibu, tambah dosa anak. Ibu tidak akan menanggung dosa suami, tidak akan menanggung dosa anak. Kalau suami ibu masuk neraka, meninggal ibu ke surga. Tapi kalau bapak-bapak yang akan dia tanggung 3 dosa. Dosa dirinya, dosa orang rumahnya, dan dosa anak-anaknya. Itu makanya nanti bapak-bapak laki-laki lari nampak istri dan lari nampak anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa min bapaknya. Begitu kalau ada surat Al-Fatihah tadi kena kau. Iya, tak jadi Pak. Batal. Karena begitulah laki-laki. Itu kenapa laki-laki itu pakai waw. Karena tanggung jawabnya berat. Nah, itu jadi kata ganti tidak kebetulan tuh Pak. Dia punya isyarat, ya, punya simbol. Nah, pertanyaan kita tadi itu Pak, kenapa kaisar nikmat yang banyak diganti dengan waw menjadi kausar? Apa maknanya ini begini Pak? Allah ingin sampaikan sebuah pesan kepada kita. Makin banyak nikmat engkau terima, makin berat langkah kakimu di akhirat. Makin banyak nikmat diperoleh, semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Karena tanyanya 2 ya Ustaznya. Semua nikmat. Ya, Itu kenapa? Dari mana? Itu harta. Baru satu harta itu. Itu kenapa? Kan Allah sebut sumalatus adunna yauma izin. Amin. Pada hari itu semua nikmat pasti ditanya sekecil apapun. Bahkan yang pertama saja ada 4 ya. 4. La tazubu kadam abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak kakinya dari padang mahsyar. 50 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar dan tidak akan beranjak dari padang mahsyar itu kakinya sebelum 4 pertanyaan dia jawab. 1. An umurihi fi ma'afna, tentang usia umur, bagaimana dia memakai umurnya. Jadi apa yang mati 70 dan kemudian masuk surga, kemudian mati 30 sampai 40.
Di Pak Heru itu lagi ingat berapa? 55 kan 30 kan? Ya apa para? 55. Aduh itu ada kan? Aduh ya. Minta itu kan panjang aja. Jadi makin apa kita di dunia ini, Bebo, makin berat pertanyaan tentang umur. Setiap detik umur itu tidak gratis, tetap tidak gratis istilahnya. Jadi umur kita ini akan dipertanggungjawabkan juga. Nah, Bapak Ibu yang sekarang duduk bersama saya, yang sedang ikut kita pengajian ini, yang ini dari jam 10 sampai jam setengah 12 nanti aman. Saya jadi saksi bahwa Bapak Ibu bersama saya, dan Bapak Ibu jadi saksi saya bahwa Bapak Ibu saya bersama Bapak Ibu. Tapi yang setelah itu nanti ampun tanggung jawab nih. Itulah Bapak Ibu tidak tanggung jawab kamu kan? Karena setiap usia kita akan ditanya. Itu kenapa kata Allah, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Setiap bumi yang kita injak, setiap benda yang kita pegang akan bersaksi di akhirat tentang detik-detik yang kita lalui di muka bumi. Kau laptop tuh Pak, besok jadi saksi, ini mengecek karena jari yang tinggal di situ ini. Dan itu rekamnya langsung tuh Pak, sidik jari itu. Ya, itu kenapa sholat sunat Pak, Nabi sunatkan pindah tampek. Iya, itu. Ya, jadi pindah tampek. Bergeser seketik, dia kok muka lu ke belakang Pak. Bergeser seketik. Kalau harus sampai. Ya. Kalau enggak kan sudah. Ya karena situ ya. Itu cuma putar Pak, banyak sampai kosong sepanjang tahun hari. Itu memang begitu salah satu rahasianya Pak, supaya banyak nanti saksi kita di akhirat kalau kita berbuat baik. Karena kata Allah begitu, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Nanti di akhirat semua bumi yang kita injak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita melakukan ini dan itu di punggungnya. Jadi umur yang kita lewati akan ditanya Pak. Pasti ditanya. Itu yang pertama dijawab sebenarnya. Ya. Setiap detik umur kita. Makanya Pak Ibu, yang lebih bersama tidak tuh sebelum pengawal yang jadi guru loh Pak. Ya, minimal saksi itu anak murid itu. Itu saksi ibadah Pak. Para banyak yang bersaksi di surga. Jadi apa-apa ini kan banyak ada pejam dah Pak. Halo jangan mana-mana ada pejam itu sampai 20 SKS dah. Ya. Sampai balas kau masih balas SKS. Jadi mau balik sampai 22. Ah, ini balik sampai 22 rencana itu. Itu Pak. Yang kedua, ansyababihi fi ma'ablah, tentang masa muda. Bagaimana dia habiskan masa muda. Jadi masa muda ini tak muda Pak. Ya, tak muda menjawabnya nanti. Umur. Setelah umur sabar. Masa muda Pak. Jadi apa yang telah senior, ya, yang telah tua, siapkanlah jawaban besok masuk wudhu kan pakai dulu kan. Ya. Itu kenapa Bapak dan Ibu, manusia yang Allah amankan nanti di padang mahsyar, ya. Saat manusia kepanasan di padang mahsyar itu Ibu, ya. 50.000 tahun semua orang akan berdiri di padang mahsyar, begitu kata Nabi dalam hadis ini. Ada 7 manusia yang Allah amankan Pak. 7 manusia yang tidak ikut panas, tidak ikut berdiri. Allah naungi dengan naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Itu hadis Bukhari Muslim menjelaskan. Ada 7 manusia yang Allah selamatkan di padang mahsyar. Selama di padang mahsyar tidak ada ketakutan, tidak ada kehausan, tidak ada panas, tidak ada susah. Tenang saja. Siapa di antara yang 7 itu? Satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Anak muda yang taat. Kapan batas usia muda? Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah sebutkan nanti batas masa muda itu Pak ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15, surat 46 ayat 15. Hatta balagha asuddah wa balagha arba'ina sana. Ya. Manusia itu baru disebut manusia yang matang dan sempurna. Tua maksudnya, sudah tua bila usianya sudah masuk 40 tahun.
Jadi sebelum 40 tahun kalau ada orang yang ahli ibadah, tuh masuk tuh Pak. Jadi itu yo berarti go Pak ya. Aku mantan anak itu. Jadi kalau usianya sebelum 40 tahun dia sudah taat ahli ibadah, itu manusia langka. Sebab rata-rata manusia itu baru taubat, baru taat, baru salih sampai 10 kaki. Itu maka masjid baru orang gaib Pak. Coba cari di masjid Pak. Yang memahami masjid siapa? Orang gaib lah pensiun banyak. Yang muda-muda cie-cie ke masjid Pak. Karena kalau ada yang muda ke masjid itu barang langka. Yang manusia langka. Itu maka diselamatkan di padang masa begitu. Sebab kalau yang gaib datang ke masjid, biasa setiap malaikat datang kajian itu yo ya, kalau boleh itu mereka. Tapi kalau ada muda ke masjid, aku malaikat Pak. Itu tidak sembarangan. Sebab ketika muda itu godanya banyak dunia. Aku dino itu. Kalau yang gaib itu pensiun ke mana? Dan aku udah boleh. Jangan kamari ya, dan aku tuh cak ke masjid penuh-penuh. Gitu. Jadi masa muda itu akan ditanya Pak. Maka kalau ada manusia yang memanfaatkan masa mudanya untuk ketaatan, maka dia selamat dari hisab masa muda. Nah yang ketiga, yang berat akan ditanya itu tentang mal, harta. Kalau harta, dua pertanyaannya Pak. Fima iktasaba, bagaimana cara kau memperolehnya? Wa ila aina anfaqa, dan bagaimana engkau membelanjakannya. Jadi beruntung Bapak Ibu ya, alhamdulillah Bapak Ibu kalau banyak dapat harta, itu artinya Bapak Ibu ya dapat nikmat yang banyak, alhamdulillah. Tetapi ingat ya, harta Bapak Ibu itu tidak gratis ya, tidak gratis itu. Akan ditanya dua tuh, cara dapat dan cara menggunakan. Andai kata Bapak Ibu selamat dari pertanyaan pertama, halal semua clear, belum tentu selamat pertanyaan kedua. Bagaimana membelanjakannya, memakainya bagaimana? Nah, makanya ibu yang banyak baju di rumah, siapkan jawaban. Iyalah, kan ibu-ibu suka banyak baju di rumah, sepatu. Ibu-ibu pas sampai ke mall, sampai ke pasar, nyata kadang pasti baju, jadi enggak. Nah begitu, nyoba, cuma baju ku matching kok Pak, dari jilbab sampai ke sepatu. Warnanya ke bawah sama Pak, yang tas pada. Ada masalah, cuma nanti ibu siapkan jawaban Bapak memakainya. Nah, mungkin halal cara membagi halal tidak masalah. Tapi cara memakainya Pak. Silakan. Mana banyak baju yang disilam kalau Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab nyesalai pakai baju ini, nyecuci dulu ditubuh kalian untuk pakai ini. Lalu cabik-cabik ditubuh perlu. Nah, tidak bisa dipakai ya Pak, boleh dipakai baru. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ibu bu sesuai lagi kebutuhan ibu. Barangkali ibu ganti sehari. Ya kadang-kadang ibu kok lemari itu anda mampunya Pak pentaknya. Itu di sana. Apa sangat saja Pak. Karena apa baju pun tidak banyak. Ya begitu gitu. Kalau ibu tidak ada masalah. Tapi tidak gratis. Yang perlu ibu siapkan bahwa ibu menjawab memakai itu. Karena tentang harta dua pertanyaan, cara belanjanya dan cara menggunakannya. Ya, mendapatkannya. Tapi la tusaluna yauma idzin anin na'im, tidak ada nikmat yang gratis, Pak. Akan ditanya. Umar bin Khattab itu, kamu beli baju Pak, untuk anak. Tidak. Ini khalifah, raja presiden, datang ke bendahara negara, pinjam ambu ketilah untuk kembali baju anak. Baju anak boleh cari mana? Potong gaji yang boleh disuruh.
kata Umar. Apa kata bendahara orang negara itu? Umar, siapa yang menjamin engkau hidup sampai bulan esok? Tidak ada, kata Umar. Kalau begitu, saya tidak bisa meminjamnya. Karena engkau tidak bisa menjamin hidup bulan esok. Tak jadi Umar minjam. Itu tunggu gaji dia. Tuh, begitu takutnya orang dengan hisab harta. Begitu takutnya dengan hisab harta. Kau kadang minjam 20 tahun, Pak. Oke, lah itu. 20 tahun. Tapi ada asuransi yang jamin. Kata Ustaz kalau berhutang itu asuransi nyamin. Ya, bayar polis asuransi mah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di dunia ini tidak ada satupun kita dulu kan lahir tidak bawa apa-apa. Ya, sekarang Allah kasih apa-apa, banyak dikasih dan kasih dan Allah berikan dan tidak ada yang gratis. Ditanya semua. Persoalannya Bapak Ibu, Allah tidak bertanya jumlah, Pak ya, ini jumlah Allah yang menentukan, Pak. Yang ditanya cara kita mengambil dan cara kita menggunakan. Itu kenapa Nabi itu, Bapak bacalah hadis-hadis tentang cara Nabi makan. Nabi itu kalau makan, Pak, itu kalau jatuh rimah yang dimakan. Semua yang di piring dikumpulkan, Pak. Setelah dijilat tangan, Pak. Tidak mulia di tangan itu, Pak. Ya, Pak. Dijilat tangan itu. Setelah dijilat tangan itu, Pak, disiram piring itu dengan air, Pak. Disiram dengan air, itu diaduk piring itu, Pak. Diminum airnya. Seperti apa piring Nabi sebelum makan bersihnya, seperti itu pula bersihnya setelah Nabi makan. Baru Nabi mencuci tangan. Kenapa? Nabi takut akan ditanya yang jatuh itu nanti. Tidak gratis, Pak. Itu kenapa Al-Kausar pakai waw, bukan Kaisar. Kalau Kaisar ingat nikmat itu, Pak. Tapi ketika pakai Kausar, nikmat itu begitu banyak kita beroleh, begitu berat tanggung jawabnya di akhir. Nah, itu isyaratnya begitu berat tanggung jawab nikmat itu. Tidak ingat. Pokoknya awak, Pak, yang alhamdulillah awak ini, Pak, yang gaji awak segala macam itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu makanya Umar bin Abdul Aziz itu begitu jadi khalifah, semua hartanya dikasihkan ke negara itu. Nah, karena takut akan ditanya nanti, jangan-jangan berlebih kekayaan setelah jadi pejabat. Umar bin Abdul Aziz itu setelah jadi pejabat, jadi manusia paling miskin di negaranya. Sebelum jadi pejabat kaya, tapi begitu jadi pejabat paling miskin. Karena dia takut nanti jabatan itu menambah kekayaan. Nah, itulah orang-orang yang takut itu. Nah, baru yang keempat, nikmat ditanya Pak ya, umur, masa muda, harta, dan yang keempat ilmu. An ilmihi fi ma'amilabi, tentang ilmu sudah berapa diamalkan. Nah, itu makanya Bapak Ibu makin banyak mendengar ceramah, makin baik pertanyaan. Itu Pak Ustaz ajar jangan ceramah Ustaz. Tidak juga, Pak. Nah, Kasus saya itu Ustaz dari mahasiswa, kamu itu harus gini-gini. Tapi Tentang ilmu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pandai, tidak tahu, tidak bisa selesai jawaban tidak tahu di akhirat. Allah akan bertanya pula 3 hal nanti itu. Inna sam'a, telinga, wal basara, mata, wal fuad, hati. Karena dipakai kurang tahu ada tahu. Dan bisa jawab ada tahu. Tapi kalau tahu, pertanyaannya sudahkah diamalkan? Itu makanya dulu Pak orang kalau berajar ada panjang-panjang gaji kalau Pak. Kenapa? Selalu belum diamalkan, belum dialir gaji. Ya itu ya baru kalau diamalkan baru kita gaji. Zaman siswa orang ilmu pun dah banyak tapi dia amalkan. Coba ya. Oh, sampai sebelum Ustaz. Ya, tapi itulah itu lain. Nah, itu rahasianya tadi Bapak Ibu kenapa inna a'taina kal kausar, tidak al kaisar. Makin banyak nikmat kita terima, makin beratlah langkah kaki kita di akhirat. Makanya ada hadis Nabi begini, Pak. Yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniyah bi nisfiyya wa huwa 500 am.
orang miskin, kata Nabi, lebih dulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Bukan berarti surga orang kaya lebih rendah dari orang miskin, belum tentu. Boleh jadi surga orang kaya ini lebih tinggi, Pak, lebih mewah. Cuman masuknya lebih cepat orang miskin ini. Kenapa? Tidak banyak pertanggungjawabannya. Orang kaya, Pak, dicari diskon banyak, Pak. Orang miskin dicari tidak ada loh, Pak. Masuk lang saja. Tidak ada bertanya oleh. Nya sama jago, Pak. Apa ibu kalau pergi ke mall atau ke swalayan, makin banyak keranjang diisi barang, makin lama udah tahan di kasir. Enak. Raja ibu jangan di barang kan? Lewat di kasir. Yang makin banyak barang diambilnya pasti berlaku agak dikasih, Pak. Dan cerita lah. Nah, kadang tidak gratis, Pak. Jadi kira Pak kalau lewat santai, saya tak bawa barang banyak tu, nah diambil dikasih rumah. Begitulah kira-kira analogi nikmat di akhirat itu. Tidak ada satupun nikmat kecuali akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tetapi Allah Maha Penyayang. Bagaimana penyayangnya Allah? Andai kata kamu banyak dapat nikmat, bertumpuk-tumpuk dapat nikmat, hisabnya bisa lebih cepat, lebih ringan. Allah tunjukkan caranya itu di ayat berikutnya. Nah, tapi sebelum kita pindah ke ayat berikutnya itu, bagaimana penjelasannya supaya hisab nikmat jadi ringan? Saya persilakan itu kalau ada Bapak yang mau bertanya, atau ibu-ibu yang bapak yang di di link ini, di Zoom, kalau ada saya persilakan. Silakan, Pak. Sekarang ini satu ilmu yang apa itu kan kita nanti kan kalau bukan Allah bagi orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, misalnya kita kan sebagai dosen menasihati mahasiswa, kita harus begini yang baik-baik kita sampaikan semua, tapi semuanya belum bisa semuanya kita laksanakan gitu Pak. Jadi ya banyak saya tercoba. Nah, karena kalau saya berpikir ini mungkin oleh mahasiswa terlaksanakan bagi kita masih berusaha gitu Pak. Apakah bagaimana Pak Guru Ustaz? Misalnya kita sering habis subuh itu kan jangan tidur misalnya kan, atau kalau tugas itu harus disiplin, sebenarnya kita nggak susah kita disiplin gitu. Tugas sudah pak waktu, sebenarnya kita memasukkan nilainya nggak tepat waktu misalnya. Apakah itu? Tapi kan kita sudah mengajarkan yang baik, Ustaz. Nah, apakah itu kita juga kita bukan mengajar, tapi memang keadaannya seperti itu. Kalau ada kerja juga ada yang terlalu tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Gimana itu? Nanti Bapak Ibu baca di surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3 ya. Surat 61 ayat 2 sampai 3. Ya toh? Itu berlaku umum Pak ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian selalu mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallah, teramat besar murka Allah. Antaqulu ma la taf'alun, bila kau mengatakan sesuatu tapi kau tak memperbuatnya. Nah, jadi Bapak Ibu memang Allah marah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak ikut melakukan apa yang dia katakan. Nah, jadi memang tugas kita. Tapi begini Pak, jangan pula Bapak daya Pak pagi lagi ceramah, atau kawan aku Pak di kampus, dah aku juga bagi ceramah. Iya, ternyata tamunya banyak, tapi dia tidak mau mimbar Pak, khutbah tidak mau, ceramah tidak mau dia. Ditanya, Bapak tidak mau ceramah Pak? Alun tak kerajaan yang boleh, Kalau betul tadi prinsip itu minum kerajaan deh. Itu tidak kerajaan sampai mati juga. Dengan kita menyampaikan itu Pak, kita terbebani juga untuk melaksanakan. Maka sampaikan dulu.
Tapi kita mau berniat mengerjakan, cuma kemampuan kita belum cukup. Tidak apa-apa, Allah tahu dengan kemampuan kita. Ya. Karena begini Pak, man dalla ala khairin, ini hadis sahih ya. Siapa yang menjadi jalan orang menjadi baik, falahu ajruhu, dia dapat pahala memberi nasihat, wa ajru man amila bi, dan pahala orang yang menjalankan nasihatnya. Saya misalnya kasih nasihat mahasiswa, kalian begini-begini, diikuti, sukses hidupnya Pak, bermanfaat hidupnya bagi orang banyak Pak, hidupnya berpahala, saya pun menerima pahala sebanyak yang dia terima. Kenapa? Karena nasihat dia menjadi baik, nasihat saya dulu dia jadi baik. Jadi memang menyampaikan kebaikan itu besar pahalanya Pak. Itu kenapa para nabi itu Pak surganya paling tinggi. Kenapa? Karena disebabkan dialah manusia menjadi baik. Surga nabi itu paling tinggi Pak. Itu kenapa pewaris nabi siapa Pak? Ulama. Siapa ya? Siapa pewaris nabi? Ya para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan ulama tidak hanya ustaz. Orang yang mengerti tentang pengetahuan, tentang kebaikan, tentang kebenaran dia sampaikan. Dan derajatnya seperti para nabi. Itu maka saya katakan ini beruntung kita nih Pak yang setiap hari kasih nasihat ke orang. Tadi bisa lapar. Iyalah, ulama itu jangan tidak pahami ustaz yang hafal Quran Pak. Ya, Oh, bayangkan. Bapak Ibu kalau baca surat Fatir, ya, kalau Bapak baca itu surat Fatir. Surat Fatir ayat 20 berapa mulainya ini? Ayat 27, 28. Surat 35. Ya, baca nanti surat Fatir surat 35 ayat 27, 28. Ya, surat Fatir surat 35 ayat 27, 28. Di ayat 28 itu Allah menyebut kata ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Tuhan adalah para ulama. Siapa ulama itu? Lihat ayat 27 yang mulai. Alam tara anallahu anzala minas sama'i ma'an. Pertama, orang yang memperhatikan bagaimana air diturunkan dari langit. Jadi ahli hidrologi, ahli air. Kalau ada manusia yang ahli di bidang air, itu seperti orang Jepang yang menemukan air itu kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, molekul-molekulnya rapi dan teratur ya. Itu kan temuannya luar biasa. Jadi yang paham dengan air ulama. Siapa lagi? Fa'afadna min samaratin, ahli buah-buahan, ahli tumbuhan. Bakul warnanya beda-beda, bakul rasanya beda-beda. Walaupun tumbuhannya sama, tapi rasanya beda. Ahli tumbuhan atau botani, Pak ya. Orang yang mengerti tentang ini ahli biologi, Pak. Jadi dosen biologi itu ulama, Pak. Ulama. Nah. Lalu apa lagi? Minal jibali judud baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Batu gunung-gunung itu kok beda-beda warnanya Pak. Siapa tuh ulama? Ahli geografi yang mengerti lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan gunung. Wa minan nas wad dawab wal an'am, ahli ternak. Jadi pertanian peternakan. Baru Allah sebut yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Semua ilmu tadi Pak, apakah biologi, fisika, matematik, itu antropologi, semua yang membawa dia takut kepada Allah itulah ulama. Tidak ada disebut hafal Quran Pak. Coba lihat, ada yang hafal Quran, ada konteks hafal Quran. Hafiz ada kan? Jadi kita ini para ulama Pak. Dengan catatan kalau ilmu itu membawa dekat dengan Allah. Saya sering temukan Pak dokter-dokter yang militan beragama, ahli saraf yang mengerti tentang bagaimana rumitnya saraf manusia, yang menemukan Tuhan dengan saraf itu. Ahli jantung, bagaimana kerja jantung, rumitnya memompa darah, mengalirkan darah, berhenti.
lalu dia merasa takut dengan penciptanya. Itulah para ulama. Pokoknya Pak, aku jadi justru dokter-dokter itu Pak lebih hebat ibadahnya daripada ustaz. Kenapa? Ilmunya membawa rasa takut kepada Tuhan. Itu ulama Pak. Jadi Bapak Ibu jangan dikira ulama itu dalam pengertian sempit itu ya orang yang hafal Quran, yang mengerti hadis, yang pandai bahasa Arab, entah. Kalau itu tidak barang-barang. Ini tidak barang-barang itu. Nah, gitu. Yang mewariskan perkataan Nabi itu orang tertentu. Iya. Masa waris Nabi itu kan ulama itu. Makanya ulama itu dirinci apa dalam surat Fatir tadi. Nabi kan tidak menyebutkan ulama itu yang hafal Quran. Allah yang menyebutkan ulama itu siapa? Itulah ulama. Ahli tanaman, ahli air, ahli hewan, ahli gunung, ahli lapisan bumi. Iya, mati maksudnya. Bang Marijan. Ya, semua ilmu ya yang membawa kedekatan orang dengan Tuhannya. Makanya ada orang Pak ya, waktu dia naik ke langit ke bulan, astronom. Iya. Itu kan justru di situ dia menemukan Tuhannya Pak. Itulah ulama. Yang inti ulama itu bukan penguasaan ilmunya, ketakutannya kepada Tuhannya dengan ilmu itu. Banyak orang hafal Quran, banyak orang hafiz 30 juz, korupsi. Ya. Hafal Quran malah. Kenapa? Ternyata tidak membawa takut kepada Tuhan apa yang dia ketahui itu. Nah kita ini, ya, kalau ingin jadi ulama itu ketakutan dengan Tuhan itu. Nah gitu Pak. Jadi tentu kita tak berhenti kalaupun kita belum maksimal mengerjakan apa yang kita ajarkan, ya tidak mesti berhenti pula kita mengajarkan. Nah, tapi tentu yang paling baik contoh. Maka Nabi Muhammad itu Pak hadis kan ada 3 Pak. Ada hadis fi'li perbuatan, ada hadis kauli kata-kata, ada hadis takdiri Nabi ketetapan Nabi diam saja Nabi. Dan 3 hadis itu Pak yang paling banyak itu fi'li. Bukan ucapan, tapi perbuatan. Makanya Nabi hadasana si fulan bercerita kan itu dalam hadis banyak. Bagi sahabat menceritakan tentang Nabi. Nabi tidak banyak bicara, tapi menceritakan mereka tentang Nabi. Karena dalam dakwah itu Pak, dakwatul hal afsahu min dakwatil maqal. Berdakwah dengan contoh jauh lebih membekas ketimbang berdakwah dengan kata-kata. Model ini itu Pak, tidak banyak mungkin pengaruhnya Pak. Tapi kok nampak contohnya Pak, tidak pengaruhnya. Itu makanya gini kok sedekah lah. Kena kalau tapi kok nampak foto Pak. Jadi foto itu tidak seluruhnya buruk lah Pak. Ya. Tidak seluruhnya foto bagi satu kok yang tidak boleh itu Pak menikmati pujian. Misalnya Pak menyantun anak yatim kan, itu di foto, dia upload di medsos kan. Itu untuk memotivasi orang bagus, tapi pahala banyak Pak dokter kalau Pak mana. Yang tidak boleh itu apa menikmati. Apa rajin sedekah yo. Dan dia situ dan dia pandai sedikit. Ya, itulah menikmati pujian dan motor. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan. Contohan Pak. Memang Ustaz. Dan luar negara dan hati juga
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, Allah memang sebut begitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Besok di akhirat seorang ayah, seorang suami akan lari melihat anak dan istrinya. Tidak disebutkan seorang istri lari nampak anak. Yang disebutkan itu ayah lari nampak anak. Karena memang yang akan ditanya soal anak nanti adalah ayahnya. Ibu betul ditanya andai hak-hak anak tidak ibu beri. Misal, ibu dulu waktu anak ibu kecil, ibu tidak mau menyusukannya. Alasan ibu ya mungkin karena ibu sibuk, ya kan? Lalu ibu tidak mau menyusukan dia. Kalaupun dikasih susu yang diperas lalu di kulkas, maka ibu tidak memenuhi hak dia, tidak memenuhi hak dia. Besok ibu akan dituntutnya di akhirat. Yakinlah. Karena haknya tidak ibu kasih, haknya tidak ibu kasih. Karena kata Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalian para wanita kata Allah, susukan anak kalian 2 tahun penuh. Yang itu yang tidak tanggung jawab di akhirat nanti. Anaknya akan menuntut. Itu makanya ibu-ibu, ya ibu-ibu terutama nih, tanyalah ke anak dulu. Ya, kalau hak-hak kalian dulu yang tak panu deh ama. Tolong lagi kerindan, jadi tuntut sama di akhirat bisa. Ya Pak, kau dah dituntut. Karena ibu-ibu lebih banyak memilih karir ketimbang memenuhi hak anaknya Pak. Misalnya Pak itu pagi pulang sore, menjalankan Pak itu Pak anakku nyemperaskan susu di rumah, pulang sampai kulkas. Sampai sore anakku susu kulkas minumnya Pak. Hak anak itu mohon maaf lihat bibirnya harus bersentuhan dengan puting susu ibunya, itu haknya selama 2 tahun. Bila ibu tidak memenuhi itu, ibu akan dituntut di akhirat. Itu yang dituntut anak. Tapi kalau soal dosa-dosa anak, ibu tidak ditanya, karena ibu sudah payah, hamil sudah, melahirkan sudah, menyusui sudah, dan itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena itu dosa-dosa anak ibu ditanya lagi. Tapi bapak yang ditanya itu kenapa hadis tadi begini Pak? Semua anak lahir dalam keadaan suci. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Coba lihat bahasa Nabi itu. Siapa yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Ibu bapaknya bahasa Arabnya abawai. Fa'abawahu yuhawidanihi au nasrani au majusani. Ibu bapak itu 2 bahasa Arabnya Pak. Bisa walidai. Rabbil fili walidai, bukan abawai, bukan walidai. Wabil walidaini ihsan, kepada ibu bapak berbuat baik. Kenapa Nabi tidak mengatakan fawalidahu tapi fa'abawahu? Apa bedanya Pak? Abawa dan walidah. Ini sinonim Pak, dalam bahasa Arab sinonim. Artinya ibu bapak. Kalau walidai dari kata walid yang melahirkan. Maka kalau walidai itu ibu, bapak numpang ke ibu, nebeng namanya. Bapak nebeng ke ibu namanya walidai. Bila kata walidai disebut itu ibu itu dominan, bapaknya menebeng. Tapi kalau abawai, abun, dikata abun, abi ya Pak. Bapak, ibu nebeng di situ, dominan bapak. Itu kenapa soal waris. Tapi kalau baca surah An-Nisa ayat 11-12 soal pembagian warisan, ibu bapak disebut abawai. Tapi berbuat baik bukan abawai, walidai. Kenapa? Ibu 3 kali dominan. Ibumu, bapak. Harta warisan bapak bukan ibu. Itu kok bapak disebut abawai, ibu bapak. Berbuat baik disebut walidai. Kenapa Nabi tidak menyebut walidahu yang menjadikan dia adalah Nasrani, Majusi atau Yahudi, tapi abawa, bapak yang bertanggung jawab terhadap anak.
Yang bertanggung jawab terhadap anak 100% itu bapak. Jadi kalau anakku kurang ajar, mohon maaf, selesai perangnya loh Pak. Bapaknya saja, anak siapa aku dan Tak siap mandi. tak siapa aku. Apa aku siapa aku? Apa siapa aku? Awak tidak itu loh Pak. Kalau itu anakku anak ayah. Udah selesai itu anak kau. Itu anak ayahnya itu. Yang perangnya tidak selesai itu ayahnya tanggung jawab. Dan ibunya sering kita menyalahkan ibu kalau anak kau tak selesai. Itu anak betul. Itu. Ya. Karena itu Nabi menyebut abawa. Itu kenapa di akhirat nanti yang bertanggung jawab terhadap dosa anak itu adalah bapak. Itu alasannya depan. Betul itu akan ditanya tentang anak, tapi bukan dosa anak itu ditanya. Soal tanggung jawab ibu kepada anak-anak. Kalau ada hak-hak anak yang tidak ibu penuhi nanti dulu di akhir di dunia, maka dia akan menuntut. Ustaz, ya terima kasih Ustaz. Ya apabila kalau saya sedang dia tahu program, ya atau semakin apa semakin buruk. Cuma bagi kita yang orang tugas pasti ada titik yang jauh tidak ada sedikit. Tapi sebaiknya sebaiknya anak didekat. Kalau ini adalah yang harus kita terima kasih Ustaz atas ulasannya. Ya, sama-sama. Nah, jadi begitu Ibu ya. Itu alasannya kenapa ayah yang dominan soal anak. Itu kenapa Luqman itu Bapak Ibu ya selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak. Ya, makanya bahasa Al-Qur'an itu ya Luqman itu wa ya'izu itu fi'il mudhari ya present continuous, bahwa Luqman itu selalu menasihati anak-anaknya karena Luqman sadar bahwa anak-anak tahu jawabnya. Jadi begitulah Bapak ya makna Al-Kautsar tadi. Tidak ada satupun nikmat yang diterima Allah yang kita terima dari Allah kecuali akan dipertanggungjawabkan di sisi akhirat. Cukup itu Bapak ya? Ya, silakan. Masalah itu Pak, kan melakukan itu. Ya silakan itu. Saya Nah sebenarnya Ibu, kalau nanti Ibu baca di surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Kenapa dia dipilih jadi pemimpin? Kata Allah dua sebabnya. Bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'din. Karena dia diberikan banyak kelebihan oleh Allah, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami wajib memberi nafkah. Jadi kalau dia paham posisinya, Allah mewajibkan laki-laki itu bekerja. Itu kenapa tulangnya keras, otaknya dikasih banyak. Dia tahan banting, kuat. Kalau perempuan, wakarna fi buyutikunna, kalian para perempuan tinggal di rumah. Begitu kata Allah. Yang laki-laki yang keluar rumah.
Karena risiko laki-laki di luar rumah itu lebih ringan ketimbang perempuan di luar rumah. Kalau perempuan di luar malam, pulang malam jadi masalah. Laki-laki kamar pulang atau bersama. Ini memang sudah diatur begitu. Jadi memang laki-laki itu memang ditugaskan Allah untuk memberi nafkah. Itulah yang kenapa dia diberikan hak kepemimpinan. Jangan persoalan sekarang banyak laki-laki tidak mau bekerja, berarti dia berdosa. Berdosa lagi. Di akhirat tanggung jawabnya. Apalagi suami kalau istrinya sempat kesal kan, mendongkol artinya apa namanya itu kesal lah, jengkel lah istri itu deh, ya, tanggung jawab benar dong. Nanti di akhirat tanggung jawab. Cuma para perempuan statusnya, ya untunglah dia, karena dapat pahala double dia. Pertama pahala, ya bersabar, dapat suami begitu. Yang kedua, dia pahala ikut bertanggung jawab pula dengan keluarganya, tambah pahalanya. Jadi ibu yang bekerja dapat pahala banyak, tapi ketika ibu bekerja tidak boleh ibu semena-mena. Ya, suami tetap kepala dia, walaupun ibu yang bekerja. Dan pedagang pinggang sih itu cari di rumah. Ya, tentang awak yang cari kan, tak bisa juga sih. Karena ada yang itu tentang dia yang tulang punggung banyak. Dia suami itu menyeringi hidup sementara. Ibu berdosa pula tuh. Ibu tetap bawahan, tetap apa namanya itu anggota. Kepalanya dia, nakodanya dia. Bahkan kata Nabi, bersedekah pun ibu dengan gaji itu tidak boleh kalau datang perintah dia. Walaupun ibu mencari uang, tetap ibu harus minta persetujuan dulu. Dan kamu kalau sedekah, sedekah. Kamu sedekah dan tidak salah. Piti perlu banyak ini. Piti den mana? Kalau kadang-kadang tidak salah. Tak bisa. Tapi bapak pelit pak. Ya, kalau soal itu ibu, jangankan harta gaji ibu, badan ibu itu milik suami ibu. Tidak kan gini pak, suruh bersedekah pak bersedekah lah. Nanti ada tidak. Kita sedekah kan punya dia. Iya. Tidak bisa kita melakukan. Learning itu berapa? Learning itu berapa item di learning itu? Enggak. Iya, pertemuan itu 3 item. Ya, mungkin yang paling baik menyampaikannya bukan kita ibu, tapi siapa yang terdekat yang bisa didengar omongannya oleh yang bersangkutan. Ya, carilah yang terdekat, biasanya itu ayahnya. Ya. Nah, mungkin ada pamannya, pasti ada orang yang disegani itu. Caranya begitu. Kalau kita tidak bisa, kita luar. Kecuali dia minta saran ke kita. Kalau dia minta saran kita kasih. Tapi kalau tidak, jangan pula kita. Mana tahu dia menikmati hidup begitu. Kita ada yang susah memangnya dia mau enjoy aja begitu. Ya, masuk neraka lah. Itu benar. Ya. Yang kadang itu mungkin datang orang lain yang bisa, yang dekat mungkin dengan dia, yang bisa dia dengar omongannya. Itu caranya lebih baik. Tapi tidak boleh pula kita ikut campur urusan orang. Kalau kita tidak minta, diminta pandangan. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i, di antara tanda Islam seseorang itu baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Sesuatu yang bukan urusannya dia tinggalkan. Tidak kepo. Kan ada ibu-ibu sebagian yang kepo kan. Bah tadi itu orang ngecek jawab bah tadi je. Itu tidak boleh, tidak bagus. Itu kepo namanya. Tidak boleh kepo deh bu. Itu tanda orang yang Islamnya baik kata Nabi.
Dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, tidak urusan saya. Tuh. Kecuali kalau minta saran. Oke, jadi dia minta saran. Iya, kan yang mencari urusan kan istri dan suaminya, suami istri. Dengan kita kan tidak ada urusan lagi, dia sudah serahkan ke suaminya itu waktu akan nikah dulu. Ya. Ya boleh jadi kita aja yang kasihnya malah menikmati hidup begitu, nanti kita salah masuk pula. Gitu. Iya, makanya pahalanya double. Makanya lebih hebat lah istri Firaun itu. Istri Firaun itu disiksa oleh suami tiap hari itu. Tapi tidak ada yang gelisah orang yang karena istri Firaun itu dia sudah memang menerima keadaan begitu dengan senang hati. Makanya dia berdoa saja kepada Allah ketika disiksa suaminya, dia minta dikasihkan rumah di surga. Jadi ibu kalau dapat suami pemarah, alhamdulillah itu gerbang surga itu. Berarti suami pembela, penyerengi, alhamdulillah itu aja. Itu gerbang surga itu. Jalan-jalan. Ibu kalau dapat suami preman itu taat di tangan ibu. Itu pahala itu luar biasa besar. Ketimbang ibu dapat suami ustaz dari ketika salehnya ini tidak ada jihad itu. Tidak ada saham itu bro. Dari ketika kita salehnya ya. Dari ketika salehnya kita punya saham itu. Jadi mungkin saja itu cara Allah meninggikan derajatnya di surga. Tapi kalau dia minta saran kita kasih saran. Kalau tidak, anda boleh kita ikut campur karena istri itu milik suaminya 100%. Ibu milik suami ibu. Ayah ibu pun tidak boleh ikut campur lagi. Karena dia kemana dia sudah pilih bagian dulu. Jadi jam kamu. Iya kan diserahkan itu mah. Kan dulu kan, dulu anakku yodena, akhirnya anakku dinagih kan, boleh, apa? Bagian mah, kan? Lapirin aja. Makanya anak kita ini tidak boleh campur lagi ibu. Kalau laki-laki. Ibu kalau menikahkan anaknya, bapak menikahkan anaknya dengan orang, anak gadisnya, itu disuruh berhenti ke rajo oleh suaminya ya. Dulu itu ke rajo, itu suruh berhenti. Tidak boleh ibu menyerahkan lagi pengkam. Payah ada penyekolahan yang mah, boleh? Bila bagian binyo, itu kebinyo ada. Itu aturan agama itu. Apalagi kita yang tidak siapa-siapa, walau hanya hubungan kerabat, ayah ibunya saja tidak boleh lagi ikut campur. Karena bukan milik dia anak perempuan itu, milik suaminya 100%. Itu aturannya ibunya. Pasti ibu, itu pelama laki-laki, saya ustaz bukan. Begitulah dulu ya. Nanti di akhirat dia urusan itu. Kalau tanggung jawabnya nanti di akhirat dia punya urusan. Tapi yang di dunia ya, yang istrinya benar beruntung ya. Tidak apa-apa ibu, nanti pasti ada solusinya. Kalau dia mesti minta saran kasih saran. Tapi kalau kita tidak boleh masuk. Gitu. Karena dia milik suaminya 100%. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita cukup dulu begitu. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.